Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan Kokom Komariah akan bercerita tentang bagaimana jihad dan pendidikan. Kalau bicara jihad, maka teringat akan sebuah kisah sejarah Rasulullah yang luar biasa. Para sahabat merindukannya, para sahabat menginginkannya berjihad, ikut di medan perang untuk mendapatkan mati syahid yang dirindukan. Dan tentu saja pahalanya luar biasa, yaitu surga Jannatun Na'im. Bicara jihad, teringat akan kisah seorang sahabat bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia seorang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sangat tinggi. Sehingga Rasulullah ingin meminangkan dia dengan seorang gadis yang solehah. Maka Rasulullah melamarkan kepada keluarganya. Bapaknya asalnya merasa, masa sih anak saya nikah dengan dia, bagaimana nanti martabat saya? Dia cerita pada istrinya pun bilang, tidak, kita tidak setuju untuk menikahkan anak kita dengan Julaibib. Tetapi ketika disampaikan kepada putrinya, dia mendengar bahwa itu lamaran dari Rasulullah, dia menyatakan, aku siap, aku akan menikah dengan Julaibib. Ya, berita itu terdengar Rasulullah dan disampaikan kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Betapa bahagia dan bangganya dia akan mendapatkan seorang istri yang solehah, yang didambakan, yang diimpikan. Ketika persiapan pernikahan sudah hampir matang, tiba-tiba ada panggilan berjihad. Tiba-tiba ada panggilan untuk berperang. Maka Julaibib ragu bimbang apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus tetap menikah sesuai keinginannya, atau dia menunaikan perintah Allah? Akhirnya Julaibib menguatkan semangat bahwa rindu pada Allah lebih tinggi daripada hawa nafsunya. Akhirnya Julaibib pergi berperang dan ternyata syahid menjemputnya. Itu orang yang meninggalkan keinginannya, kebahagiaan yang sudah di depan mata dia lepas untuk mendapatkan syahid. Yang kedua, teringat juga dengan kisah Hanzalah radhiyallahu anhu. Kalau ini sudah menikah, malam pertama, malam pengantin, malam yang sangat dirindukan oleh semua orang. Dia sudah memiliki istri namanya Jamilah. Mereka penuh kebahagiaan di malam itu. Tiba-tiba ada perintah berperang. Tanpa pikir panjang, Hanzalah radhiyallahu anhu pergi ikut berperang. Istrinya, kekasih yang dia cintai, ditinggalkannya. Ternyata apa yang terjadi? Hanzalah pun meninggal dunia. Bagaimana Rasulullah lihat itu, dia menyatakan bahwa lihatlah, Hanzalah dimandikan malaikat saat wafatnya, sehingga dikenallah Hanzalah sang pengantin langit yang meninggalkan kebahagiaan yang sudah diraihnya, yang sudah diperolehnya baru pada batas awal, tetapi dia tinggalkan demi surganya Allah. Kita kenal juga bagaimana Khalid bin Walid yang disebut dengan pedang Allah. Dia dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan selalu hadir, selalu ingin ikut karena berharap mati syahid. Sampai dia menjadi panglima perang, sampai dia menjadi tentara kebanggaan umat Islam. Tapi ternyata meninggalnya dia diranjang. Begitulah kisah para sahabat yang luar biasa, membela Islam, menginginkan syahid dan mengharap surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Tetapi ternyata dalam sebuah ayat dikatakan,
Jangan semua berperang, jangan semua pergi berjihad. Ada yang harus menuntut ilmu, sebagian menuntut ilmu, sebagian mengajarkan, sebagian memfasilitasi pelajaran. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa berjihad, berperang itu sebanding lurus dengan belajar, sebanding lurus dengan mengajar, sebanding lurus dengan memfasilitasi semua perangkat-perangkat pembelajaran. Betul ya? Yuk kita simak bagaimana videonya, bagaimana cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Taufikur Rahman tentang seberapa besar jihad dan pendidikan ini ada kaitannya. Mari simak video berikut ini. Buya, pengalaman Buya nih saya dengar pengalamannya luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama tentang pendidikan keagamaan dan organisasi. Boleh bercerita sedikit Buya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan dasar dan sanawiyah di Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Garut. Kemudian aliyahnya di Ciamis. Kemudian juga di pesantren Muhammadiyah ya di Garut. Kemudian S1 di UIN Jakarta, lalu S2 alhamdulillah saya dapat beasiswa waktu itu dari Al-Azhar Mesir dan menyelesaikan S2 di Mesir. Lalu S3 di Mesir juga di Cairo University dan alhamdulillah selesai tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah luar biasa ya. Pengalaman organisasi barangkali bisa cerita ke sahabat-sahabat kita di seluruh tanah air. Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah kami diawali di Ikatan Remaja Muhammadiyah dulu ya, sebelum IPM itu IRM ya. Dari tingkat ranting sampai pusat alhamdulillah kami mengalami. Kemudian di Mesir itu kami merintis namanya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM). Dan tahun 2006 sampai 2008 kami diamanahi sebagai ketua umumnya, alhamdulillah. Dan sekarang Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah itu ada di 27 negara sebetulnya. Ya, yang rintisannya itu ada di Mesir. Di Mesir ya. Zaman Prof. Din Samsudin sebagai ketua umum waktu itu dan dikembangkan oleh Prof. Haidar Nasir sangat luar biasa sampai hari ini. Dan hari ini kami membantu di lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat juga Bapak ya. Kemudian kalau di Bandung ini Bapak sebagai apa sekarang? Saya mengabdi di Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai wakil dekan Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah Bapak wakil dekan di UMB ya. Bapak bercerita tentang Muhammadiyah nih. Saya mau tahu kalau tujuan Muhammadiyah itu apa sih Pak? Ya, tujuan Muhammadiyah seperti yang kita ketahui bersama ya, menjunjung tinggi ya agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya ya. Jadi sebuah tujuan yang sangat mulia sebab Muhammadiyah tujuannya itu adalah mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, yang Islami, yang sebenar-benarnya itu. Dengan demikian maka tujuan Muhammadiyah lebih kepada bagaimana mengisi individu-individunya, bukan bukan pada wadahnya, tapi kemudian mengisi individu dengan nilai ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ya, alhamdulillah ya. Terus kalau kaitannya dengan lembaga pendidikan Pak, saya lihat Muhammadiyah itu terkenal ya, banyak sekali pendidikan di mana-mana itu. Bagaimana Pak? Kok lebih ke pendidikan ya? Punten, banyak yang bilang kok Muhammadiyah mah keagamaannya, bahkan mungkin terdengar ada kata-kata Muhammadiyah kok anti sholawat, Muhammadiyah anti tahlilan, juga tidak usul. Itu pandangan Bapak bagaimana nih? Ingin mendengar nih saya dari Bapak. Iya. Pertama bahwa kenapa Muhammadiyah itu konsentrasi ke masalah pendidikan? Karena pendidikan itu kunci segalanya. Ya kan, karena kita tidak akan bangkit, sebuah bangsa tidak akan maju kalau tanpa pendidikan. Kita pun tidak akan pernah bisa sholat kalau tidak ada pendidikan. Ya kan? Jadi pendidikan itu adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Maka itu diurus oleh Muhammadiyah dengan sangat serius. Bagaimana pendidikan itu menjadi kunci utama ya dalam memajukan umat ini, bangsa ini. Sebab tanpa pendidikan apapun tidak akan bisa, gitu ya.
Nah, bahwa pendidikan yang diurus Muhammadiyah itu ya tentu bukan hanya pendidikan agama ya, justru pendidikan umum juga diurus oleh Muhammadiyah. Sebab kita ini bukan hanya diperintahkan untuk mengurusi hal-hal yang bersifat ritual, tapi bersifat keagamaan juga kita diperintahkan untuk mengerti dan mengurusi. Betul. Itu kunci kemajuan, dan Muhammadiyah memfokuskan pembinaannya ke situ karena memang itu adalah kunci kemajuan tersebut. Bahwa misalnya Muhammadiyah dikesankan tidak sholawat dan segala macam, itu saya kira dari mereka yang tidak paham tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu namanya saja sudah menyebutkan Nabi Muhammad, masa tidak pernah baca sholawat? Nah, orang Muhammadiyah kan juga sholat itu kan ada sholawatnya, ya kan? Jadi orang Muhammadiyah itu tentu pasti ya suka bersolawat kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Hanya saja sholawat yang dibaca dan dipraktikkan oleh Muhammadiyah itu hanya sholawat-sholawat yang redaksinya memang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Kalau yang lain membaca yang lain-lain, redaksi yang lain ya silahkan saja, itu pilihan. Tapi Muhammadiyah memilih bahwa sholawat yang diamalkan, dibacakan, didawamkan oleh Muhammadiyah adalah sholawat yang redaksinya dari A sampai Z dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Muhammadiyah disebut sebagai tidak membaca sholawat, ya bukan umat Nabi Muhammad, bukan Muhammadiyah lagi namanya. Nah, Muhammadiyah itu pengikut ya, pengikut Nabi Muhammad. Maka segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad, orang Muhammadiyah harus terdepan. Apalagi membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan orang Muhammadiyah yakin bahwa sholawat itu juga salah satu jalan kita untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah tidak bersolawat. Nah, itu tidak akan keluar kecuali dari mereka yang belum paham tentang Muhammadiyah. Ya, kami memaklumi. Maka kalau ingin tahu tentang Muhammadiyah ya sebaiknya sebelum menjudge Muhammadiyah ya lebih baik bertanya dulu ya supaya mengerti tentang Muhammadiyah. Betul ya. Baik Bapak, begitupun tentang tahlilan, usoli kita selalu Pak ya sebagai masa-masa aja ya. Ya, itu kan seperti tahlilan itu, siapa bilang orang Muhammadiyah nggak pernah tahlilan? Tahlil itu kan yang betul membaca la ilaha illallah. Nah, itu di momen kapanpun ya. Nah, cuman masalahnya ketika tahlilan ini diidentikan dengan sebuah aktivitas kegiatan tertentu, misalnya dengan kematian dan segala macam, ya memang Muhammadiyah tidak melakukan, bukan tahlilan yang tidak dilakukan. Gitu ya. Tapi beberapa ritual misalnya yang dilaksanakan pada saat kematian yang dalam pandangan Muhammadiyah, sekali lagi dalam pandangan Muhammadiyah tidak menemukan contoh dari Rasulullah melakukan ritual-ritual itu. Misalnya berbagi makanan ya pada saat orang meninggal dunia, ya Muhammadiyah tidak melakukan itu pemahaman Muhammadiyah. Tapi kalau tahlil itu mengucap la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau orang Muhammadiyah sudah tidak mengucap la ilaha illallah, agama apa itu namanya? Ya, jadi tidak mungkin Muhammadiyah tidak bertahlil. Ya, itu semacam itu. Jadi apapun semua ada konteksnya. Kita kembali ke apa yang diyakini oleh Muhammadiyah. Betul. Bapak kembali ke pertanyaan tadi, pendidikan Muhammadiyah. Saya mendengar nih katanya pendidikan itu sama besarnya dengan jihad. Kan katanya jihad itu paling besar. Tapi pendidikan juga besar. Bagaimana nih pandangan Bapak? Betul. Ada kisahnya mungkin Pak? Ya betul. Itu kan kita bisa lihat dalam surat At-Taubah 122 itu. Ya. Yang ayatnya kita sudah hafal semua. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ayat ini pengingat dari Allah, jangan sampai orang Islam itu, orang beriman itu semua tumpah ke medan perang karena mereka terkait dengan keutamaan pahala jihad fisabilillah. Kemudian tumpah ruah, nggak ada lagi orang yang menekuni ilmu agama. Ya kan, kalau nggak ada yang menekuni ilmu agama, semua orang mati di jalan perang, siapa yang melanjutkan risalah agama ini? Betul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan orang yang tidak ikut perang pun, kalau dia mengurusi ilmu, ya belajar ilmu agama itu kan, atau ilmu apapun ya yang itu bermanfaat untuk umat, itu sama dengan jihad fisabilillah. Karena mereka dilarang untuk berperang, mereka disuruh mencari ilmu, berarti mencari ilmu itu derajatnya sama dengan jihad fisabilillah. Yang itu jangkanya lebih panjang. Nah, oleh itu maka Muhammadiyah memfasilitasi ya pendidikan ini, dan menurut saya sangat serius.
Betul. Ya, karena selain secara secara spiritual itu memiliki pahala yang sangat besar, ya, keutamaan yang sangat besar dan diutamakan dengan jihad fisabilillah, dia juga secara duniawi memiliki impact yang luar biasa, ya, pada peradaban manusia. Sekarang kalau seperti yang tadi saya sebutkan, kalau manusia itu sudah tidak perlu dengan pendidikan, mau dengan apa lagi? Betul. Manusia itu menjadi beda dengan binatang karena manusia ini bisa dididik, ya, punya akal budi, punya akal pikiran dan hati, yang itu kemudian dikembangkan menjadi sumber ilmu, tempat ilmu pengetahuan, tempat nilai, ya, maka kemudian manusia menjadi beda dengan binatang misalnya. Betul. Maka Muhammadiyah sangat concern terhadap pendidikan itu, jadi impact dunia dan akhiratnya sangat luar biasa. Luar biasa, Pak, ya. Tapi tidak hanya menuntut ilmu ya Pak, tadi bersama dengan berjati termasuk mengajarkan juga. Iya. Termasuk petugas-petugas juga. Betul. Bagaimana nih? Iya kan, sekarang gini aja logikanya. Orang yang mencari ilmu itu kan tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada musolanya, kalau tidak ada madrasahnya, kalau tidak ada pesantrennya, kalau tidak ada sekolahnya, kalau tidak ada perguruan tinggi. Mau di mana? Kalau tidak ada petugas kebersihannya, kalau tidak ada yang memasakkan makanannya, mau dengan apa? Maka semua aktivitas yang mendukung pada terselenggaranya pendidikan, pada tercapainya ilmu pengetahuan, itu semua nilainya sama Pak, ya. Keutamaannya sama, gitu. Dengan keyakinan dan niat yang tulus ikhlas, kemudian kita melakukan semua aktivitas itu, maka dia derajatnya sama dengan orang yang menuntut ilmu itu sendiri, ya. Gitu. Berarti kalau kita lihat kan rekan-rekannya ada guru, ada kepala sekolah, tidak perlu merasa berbangga ya dengan penjaga sekolah dan sebagainya, karena peranannya sebetulnya sama ya Pak, ya? Sama, jadi seperti tadi itu, kalau kita misalnya lihat, jangan dianggap bahwa cuma petugas kebersihan, siapa tahu dia lebih ikhlas dari para pejabatnya. Betul. Siapa tahu misalnya petugas kebersihan di sebuah sekolah atau di sebuah pesantren, dia kerjanya lebih ikhlas, lebih totalitas, ya, tidak pamrihan, betul-betul dia mengabdi, berkhidmat. Mungkin dia derajatnya di sisi Allah lebih mulia daripada menteri pendidikannya. Betul. Nah, bisa jadi begitu. Ya. Jadi seperti misalnya jangan dikira sekrup itu lebih hina daripada bongkahan baja. Bongkahan baja kalau dia digeletakkan begitu saja tidak ada artinya. Tentu lebih bermanfaat sebuah sekrup kalau kita tempel di pesawat. Dia melengkapi sebuah pesawat, ya, meskipun dia sekrup. Kalau sekrup itu hilang, pesawat tidak akan bisa jadi terbang. Maka dengan sekrup itu kemudian bisa jadi. Nah, jangan merasa bahwa karena saya sebagai misalnya pegawai kebersihan atau pegawai-pegawai yang kecil di lembaga pendidikan kemudian menjadi merasa minder. Justru bisa jadi dengan ketulusan dan keikhlasan itu derajatnya di sisi Allah lebih besar. Jadi kata para ulama itu begini, kadang-kadang ada sesuatu yang kecil di sisi manusia tapi besar di sisi Allah. Betul. Ada yang besar di sisi manusia tapi kecil di sisi Allah. Jadi kembali kepada kita sebenarnya. Gitu. Betul ya. Jadi semangat terus lah. Semua pengelola pendidikan itu, apapun peranannya di sekolah, penjaga keamanan, apapun itu punya nilai yang tinggi, ya, asal kita betul-betul tulus ikhlas. Betul Pak, ya. Jadi kita bisa diambil kesimpulan mungkin peranan apapun yang kita lakukan di sekolah, di masyarakat itu akan nilai tinggi apabila dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak, ini mungkin percakapan kita terakhir. Bapak ada pesan-pesan tidak kepada para pendidik nih? Kebetulan saya selalu bersinggungan dengan para pendidik. Bisa disampaikan? Ya, para pendidik itu pertama saya mendoakan mudah-mudahan selalu sabar, ya, dan istiqomah. Sebab mendidik itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena mendidik itu bukan sekedar memindahkan, mentransfer knowledge, ya, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi mentransfer nilai, merubah perilaku dari tidak baik menjadi baik. Dan ini tentu sangat tidak mudah. Maka perlu kesabaran dan ketulusan. Nah, dari balik kesabaran ketulusan itu punya keutamaan yang luar biasa para pendidik itu, ya. Jadi para pendidik itu, guru itu, ya, memiliki nilai keutamaan yang tadi itu keutamaannya jangan dikira lebih rendah daripada yang mencari ilmu. Kalau orang yang mencari ilmu saja, muridnya saja dapat pahala surga,
dapat pahala jihad, gimana gurunya? Kan tentu lebih. Betul, Ya. betul. Jadi kebayangkan, kan murid tidak akan bisa belajar kalau tidak ada gurunya, Betul, kalau tidak ada betul. pendidiknya. Ya. Nah, kalau muridnya saja tadi dapat pahala lebih baik atau setara dengan jihad fisabilillah, dapat mengantarkan kepada surga Allah, apalagi gurunya yang gurunya, Pak ya. Nah, oleh sebab itu jangan kecil hati ya, meskipun tugas itu tidak gampang, tapi insya Allah buahnya akan sangat besar. Buahnya sangat besar, Pak. Semangat selalu. Ya. Saya suka mengatakan begini, Pak, kepada guru, ketika nanti antrian di surga nih, semua antri, tiba-tiba ada orang yang silahkan masuk ke surga Jannatul Naim. Terus kamu tahu tentang sesuatu dari siapa? Dari guru. Mana gurunya itu? Mangga guru dahulu ke depan, itu betul ya, bisa sebetulnya ya. Ya, betul. Itu memang derajat guru luar biasa. Derajat guru luar biasa, maka berbahagialah kepada para guru ya. Jangan berkecil hati dan terus semangat. Aduh, Bapak terima kasih sekali nih hari ini sudah berbincang tentang bagaimana lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk menggerakkan pendidikan itu, tujuannya supaya tadi ya tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya lewat jalur pendidikan, mencetak generasi muda, generasi bangsa, tentulah di tangan para pendidik dan semua aspeknya. Terima kasih sahabat Link dimanapun berada. Sekian sudah berbincang dengan Buya Cetar yang selalu banyak dengan ide-ide. Insya Allah lain waktu kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.